Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya pagi ini dan kita masih akan belajar tentang satu tema besar, yaitu karakteristik orang benar. Kita akan belajar dari seorang tokoh perjanjian lama bernama Nuh, bagaimana orang benar hidup bergaul dengan Allah. Ada dua nats yang akan mendasari renungan kita pagi ini. Diambil dari Kejadian 6 ayat 9. Demikian tertulis, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 kata kunci yang kita temukan di sini, yaitu orang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Saya mau kita menggali lebih dalam tentang kata bergaul. Bergaul adalah dengan siapa kita berteman, bahkan lebih daripada sekedar berteman. Bergaul atau kelompok pergaulan menunjuk pada sebuah kelompok referensi. Dalam istilah sosial, kelompok referensi adalah kelompok di mana kita sering dekat, sering berinteraksi, sering terkoneksi, dan sering bergaul. Kelompok referensi menjadi sebuah kelompok rujukan, di mana bila saya memiliki kelompok referensi, maka kelompok referensi itu akan merujuk bagaimana saya berpikir sesuai dengan kelompok tersebut, bagaimana perspektif saya sesuai dengan kelompok tersebut, bagaimana saya memilih dan mengambil keputusan sesuai dengan kelompok tersebut. Kelompok referensi sangat berpengaruh dan sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Kembali kepada Nuh, dalam hal ini ketika dikatakan bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah, itu artinya Allah di dalam kehidupan Nuh adalah personal reference atau pribadi yang menjadi referensi utama di dalam kehidupan Nuh, di mana apa yang Allah pikirkan sama dengan apa yang Nuh pikirkan, perspektif Allah sama dengan perspektif Nuh, dan apa yang menjadi perkataan Allah menjadi pilihan-pilihan bagi Nuh untuk dilakukan. Pergaulan Nuh yang dekat dengan Allah itu menghasilkan sebuah karakter yang di sini dikatakan karakter orang benar dan hidup tidak bercela. Nuh adalah seorang yang memiliki personal reference dengan Allah. Maka dari itu, hal ini membuat dia dan memungkinkan dia untuk hidup benar dan dekat dengan Allah. Hidup murni dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Pertanyaan untuk kita renungkan. Ketika kita memiliki kelompok referensi, di manakah Allah? Apakah Allah menjadi personal reference bagi kita? Yang kedua, tentang karakteristik orang benar, kita belajar dari Nuh, dari Ibrani 11 ayat yang ke-7. Demikian tertulis, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Ibrani 11 ayat 7 kita belajar bahwa Nuh memiliki iman dan dia melakukan sesuatu berdasarkan iman yang ada di dalam dirinya. Sangat sulit bagi orang pada zaman itu mengerti mengapa Nuh membuat sebuah bahtera di atas bukit. Mungkin dia dibully di dalam bahasa zaman sekarang dan kondisi zaman sekarang. Tetapi Nuh dengan setia mengerjakan apa yang dia percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh melewati saat-saat yang sulit ketika dia memutuskan untuk tetap kepada kehendak Allah, yaitu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan imannya. Pada akhirnya melalui cerita ini kita mengetahui bahwa ketika air bah melanda bumi, Nuh, bukan hanya Nuh, tetapi Nuh dan seisi keluarganya masuk ke dalam bahtera dan mereka diselamatkan. Maka dari itu, saya dengan tegas dapat mengatakan bahwa keselamatan untuk Nuh datang dan terjadi itu karena kesediaannya, kemauannya untuk membangun bahtera sebagaimana yang Allah perintahkan. Kita mungkin sering mendengarkan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita, tetapi keinginan Allah tidak akan menjadi apa-apa kalau kita tidak mengambil pilihan dan keputusan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Iman yang dimiliki Nuh adalah iman yang aktif, iman yang bekerja, iman yang dilakukan dalam hal-hal yang praktis. Jadi bukan sesuatu yang hanya sekedar diketahui dan dipahami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa tantangan kita di dalam mengerjakan iman kita pada saat ini? Mungkin seperti Nuh,
Ketika kita belajar untuk konsisten dengan iman kita melalui hal yang praktis, kita mungkin dianggap aneh. Mungkin kita dicap sebagai orang yang berperilaku tidak wajar. Tetapi dari Nuh kita belajar bahwa kita perlu menjadi orang-orang yang melakukan secara aktif dan mewujudkan apa yang kita imani. Maka kita seperti Nuh, kita dan keluarga kita akan diselamatkan. Pertanyaan bagi kita semua, seberapa berkualitas hubungan kita dengan Allah? Seberapa berkualitas pergaulan kita dengan Allah? Apakah pergaulan kita dengan Allah sudah menghasilkan iman yang dapat dikerjakan dan mampu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, dunia ini menawarkan banyak nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kami pelajari dari Tuhan. Tetapi dari Nuh kami belajar bahwa kami perlu setia menghidupi iman kami, bukan untuk sekedar dimengerti dan diketahui, tetapi untuk dilakukan dalam hal-hal yang praktis dalam hidup kami sehari-hari. Mampukanlah kami Tuhan, supaya kami tetap teguh di dalam iman kami, sekalipun dunia mengatakan hal yang berbeda, sekalipun nilai-nilai dunia ini sungguh bertolak belakang dengan nilai-nilai dari Tuhan yang kami percayai. Bersama Tuhan, karena Engkau memampukan, maka kami bisa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.